pada prinsipnya perjanjian perkawinan itu mengatur 3 hal. Pertama, bahwa harta pasangan suami istri berhak masing-masing untuk mengelola memilikinya. Yang kedua, hutang masing-masing pasangan suami istri ditanggung jawab masing-masing. Jadi pihak istri tidak bertanggung jawab atas pasangannya, demikian sebaliknya. Adapun yang ketiga, yaitu bahwa pasangan para baik istri maupun suami dapat mengalihkan, dapat memindah alihkan haknya kepada pihak ketiga atau pihak lainnya tanpa perlu adanya persetujuan. Jadi dalam akta perjanjian perkawinan itu biasanya di situ disebutkan mengizinkan sekaligus memberi kuasa untuk masing-masing pasangan mengalihkan objek yang diperjanjikan itu untuk dijual belikan tanpa melibatkan satu dengan yang lainnya. Satu dan lain hal secara hukum keperdataan, pasangan suami istri apabila dia melakukan upaya hukum, langkah hukum, maka diperlukan persetujuan pasangannya. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka hal itu tidak diperlukan lagi. Itu yang pertama, prinsip dasar dari perjanjian perkawinan. Yang kedua, dulu sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan atau disebut dengan perjanjian pranikah, perjanjian perkawinan itu dibuat sebelum terjadinya perikatan perkawinan. Namun putusan MK menyatakan bahwa perjanjian perkawinan atau pranikah bisa dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Dalam masa prosesi perkawinan dapat dilakukan perjanjian perkawinan. Itu secara teori, secara konsep, 2 hal prinsip yang mendasar itu. Namun apa yang kita temukan dalam praktek bahwa dengan adanya akta notaril, dengan adanya akta otentik dalam bentuk akta perjanjian perkawinan, tidak dapat serta-merta para pihak suami maupun istri mengalihkan objek, menjual objek yang diperjanjikan itu tanpa persetujuan pasangannya. Secara praktek, notaris hampir jarang berani untuk menyetujui, untuk mengurus, untuk menerima pekerjaan dari klien yang dengan adanya akta perjanjian perkawinan. Namun sebagian besar masih membutuhkan penetapan dari pengadilan terkait perjanjian perkawinan tersebut. Itu kondisi prakteknya. Ketika saya tanya penelitian kecil ke beberapa notaris, satu dan lain hal alasannya bahwa mereka pernah digugat oleh lawyer pihak yang keberatan, sebagian lagi pernah ditarik sebagai pihak tergugat. Itu sebuah pilihan, kita tidak bisa melarang, itu sebuah pilihan profesi yang dilakukan oleh notaris. Tapi pada prinsipnya bahwa semua pekerjaan itu ada konsekuensi. Tidak semua pekerjaan itu selalu manis. Ada pahit, ada halangan, ada rintangan. Namun tidak sedikit dari teman-teman notaris itu yang keberatan untuk mengalihkan objek yang dalam perjanjian perkawinan itu untuk dialihkan ke pihak ketiga. Nyata-nyata terdapat frasa di situ dalam perjanjian para pihak dapat mengalihkan tanpa persetujuan dari masing-masing pasangan. Namun beberapa wawancara kecil, obrolan saya dengan rekanan beberapa notaris, hampir semuanya yang saya temui tidak berkenan, keberatan untuk mengalihkan proses objek yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan tersebut. Mereka kebanyakan menginginkan, dimohonkan adanya penetapan dari pengadilan. Sehingga masukan buat kita, teman-teman lawyer atau teman-teman pegiat hukum, atau bagi para pihak yang dalam hal ini bermasalah atau untuk menghindari potensi yang buruk, maka ketika sudah terbit sebuah perjanjian perkawinan, maka idealnya akan lebih baik lagi dilihat dari kondisi fakta yang ada, maka perlu ditingkatkan menjadi sebuah penetapan di pengadilan. Jadi selain akta notaril perjanjian perkawinan, juga dalam kondisi harmonis, dalam kondisi suasana masih hangat, masih tidak ada sengketa, belum ada keretakan dalam rumah tangga, langsung mohonkan penetapan di
pengadilan negeri. Saya pikir itu catatan menarik antara teori dan praktek, antara das solem, sesuatu yang diharapkan idealnya namun faktanya tidak seiring sejalan dengan teori. Demikian terkait perjanjian perkawinan dalam teori dan praktek. Sekian.